Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Feni. Saya adalah seorang siswa magang dari SMKN Negeri 2 Singkawang. Nah, dengan mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual. Pada saat ini saya sedang magang di salah satu kantor yang terletak di Jalan Firdaus nomor 66 nih. Yang biasanya orang-orang sebut itu Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara pada Kota Singkawang. Nah, biasanya sih disebut sebagai kantor KPPN Singkawang. Untuk kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman melakukan office tour bersama hari ini. Teman-teman pasti penasaran kan bagaimana penampilan dalamnya kantor KPPN itu? Kalau begitu, ayo kita melakukan office tour bersama. Tunggu dulu. Teman-teman sudah tahu nggak sih tentang sejarah singkatnya kantor KPPN itu sama visi misinya? Nah, teman-teman pasti belum tahu kan? Jadi saya akan menjelaskan beberapa tentang sejarah singkatnya kantor KPPN dan visi misinya. Simak videonya terus. KPPN Singkawang merupakan unit eselon 3 dalam lingkup kantor wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kalimantan Barat dengan wilayah kerja meliputi Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Secara resmi menggunakan nama KPPN Singkawang sejak tahun 2004 sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, di kantor KPPN Singkawang ini termasuk kantor KPPN tipe A1 dengan mempunyai 85 saker, yang mana 82 itu adalah saker biasa dan 3 itu adalah saker Pemda, yaitu pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 PMK 01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pembendaharaan Pasal 27, tugas pokok KPPN tipe A1 adalah yang ke-1 melaksanakan sebagian kewenangan pembendaharaan dan bendahara umum negara yang biasanya disebut dengan BUN, dan yang kedua penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, dan yang terakhir itu adalah penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, visi misi, moto dan janji layanannya KPPN Singkawang yaitu adalah mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal, mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel, mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa penjelasan sejarah singkat tentang KPPN Singkawang dan visi misi, moto, dan jaminan layanannya. Nah, sekarang teman-teman pasti penasaran kan bagaimana suasana dan lingkungannya KPPN Singkawang itu? Kalau begitu, ayo kita mulai office tour kita. Let's go! Teman-teman, kita sekarang sudah di front office-nya KPPN Singkawang. Di sini ada menyiapkan area self-service untuk stakeholders, area untuk layanan special mission, dan area sinergi kolaboratif Kementerian Keuangan di daerah. Ada area resepsionis dan area customer service officer, dan bahkan ada area playground anak-anak loh teman-teman. Bahkan di front office ini, teman-teman dapat menemukan pojok literasi loh dengan berbagai macam jenis buku tentang KPPN, DJPB, dan lainnya. Bahkan teman-teman bisa melihat ada sertifikat yang terpajang di dekat pojok literasi. Ini adalah area stakeholders launch area special mission yang merupakan area khusus yang didedikasikan untuk mendukung layanan konsultatif bagi debitur UMI maupun UMKM lainnya, serta memungkinkan adanya exhibition area untuk produk UMKM.
Nah, inilah salah satu pojok UMKM yang ada di kantor KPPN Singkawang dengan memajang banyak jenis-jenis makanan seperti keripik, kue kering, dan tanaman, bahkan banyak jenis makanan lain-lainnya. Ini adalah area self-service untuk stakeholders yang hadir secara fisik guna menunggu proses pelayanannya di Stakeholders Lounge Area Special Mission. Nah, untuk di bagian ini adalah area Stakeholder Lounge yang memberikan layanan pembendaharaan dan layanan konsultatif, bimbingan, asistensi kepada stakeholders yang hadir secara fisik. Dan ini adalah area terakhir, yaitu area untuk layanan Special Mission dan area sinergi kolaboratif Kementerian Keuangan di daerah. Berikutnya adalah ruangan mini TLC, yaitu Trisuri Learning Center, yang disediakan sebagai ruang belajar bagi saker atau tamu yang ingin mempelajari aplikasi atau hal lainnya. Nah, area front office sudah selesai. Sekarang mari kita lihat yang di dalam. Dan teman-teman akan melihat ada jalur evakuasi. Nah, dan ada pintu samping yang tembus ke arah lapangan belakang, yang dimana juga jalan ke ruangan ATK arsip dan ruang UKS. Nah, jika teman-teman kesini, teman-teman akan menemukan ruang kepala kantor. Di samping ruang kepala kantor, teman-teman akan melihat ruang sekretaris yang tersambung ke ruangan kepala kantor. Dan di samping ruangan sekretaris ada ruangan rapat. Dan ini adalah middle office-nya kantor KPPN Singkawang. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada ruang server dan pintu samping yang menuju ke depan kantor KPPN Singkawang. Dan ini adalah struktur organisasi kantor KPPN Singkawang. Di kantor KPPN Singkawang ini ada 5 bagian loh, yaitu bagian umum, bagian Vera, bagian pencairan dana, bagian bank, dan bagian terakhir itu adalah bagian MSKI. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan sesi pencairan dana. Di pencairan dana ini mempunyai tugas melakukan pengujian risum tagihan dan SPM, penerbitan SP2D, penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja BLU, penerbitan surat pengesahan atas selaras SPM dari satuan kerja dan nota dinas kesalahan, dan perbaikan SP2D hasil verifikasi
pada KPPN dan pengelolaan data kontrak, data supplier, dan belanja pegawai Saker, serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran Saker. Nah, yang kedua ini adalah seksi bank. Seksi bank ini mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, fungsi cash management, penerbitan daftar tagihan, pengelolaan rekening kuasa bun, dan bendahara serta penata usahawan penerimaan negara. Nah, di sesi bank ini kita diajarkan cara memeriksa rektur, mengeringkan PPR, dan mencetak PPR, bahkan penomoran PPR loh. Berikutnya adalah sesi Vera atau yang biasanya disebut dengan sesi verifikasi dan akuntansi. Di sesi ini mempunyai tugas melakukan verifikasi pembayaran, rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa bun, pelaporan realisasi dan analisis kinerja, anggaran, serta analisis data statistik laporan keuangan. Nah, berikutnya adalah sesi MSKI atau yang biasanya disebut dengan sesi manajemen Saker dan kepatuhan internal. Sesi ini mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pemeliharaan, fungsi customer service, supervisi, teknik SPAN dan helpdesk safety, pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan penyediaan layanan pemeliharaan, pemantauan pengendalian inter, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak lanjut hasil pengawasan. Nah, di sini ada sofa. Biasanya saat istirahat kita bisa berbaring-baring di sini dan beristirahat. Nah, kita sudah sampai nih di bagian akhir, yaitu bagian bagian umum. Bagian umum melaksanakan tugas pelayanan internal kepada para pegawai di lingkungan KPPN Singkawang dan penata usahaan ke rumah tangga serta perkantoran, dan eksternal kepada stakeholder atau petugas satuan kerja dalam hal administrasi, persuratan, serta dokumen. Oleh karena itu, menurut pengelompokan pekerjaan yang ditata usahakan, subbagian umum dibagi menjadi 3, yaitu keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga. Nah, setelah mengetahui semua tugas di bagiannya masing-masing, sekarang saya mengajak teman-teman mengelilingi bagian depannya KPPN nih. Nah, yang ini bagian tamannya di pintu samping. Nah, teman-teman bisa melihat kan di sini ada parkiran motor. Ada pos satpam juga. Dan teman-teman bisa melihat ada Aula Firdaus, yaitu aula kantor KPPN Singkawang. Nah, ini adalah aula KPPN Singkawang yang difungsikan untuk mengadakan acara atau sosialisasi kepada satuan kerja. Contohnya seperti acara sosialisasi implementasi. Aula KPPN biasanya digunakan untuk sosialisasi kepada Saker. Materi sosialisasi itu sendiri bisa bermacam-macam. Sebagai contoh, aula KPPN Singkawang ini pernah mengadakan acara sosialisasi terkait implementasi kepada satuan kerja di bawah KPPN Singkawang. Karena aula yang sangat luas, aula KPPN Singkawang bisa dijadikan tempat bermain pingpong loh.
setelah kita menjelajahi bagian dalamnya kantor KPPN, sekarang mari kita menjelajahi bagian belakang kantor KPPN, yang dimana ada musola, tempat beristirahat ataupun area smoking. Bahkan ada dapur juga loh teman-teman yang di samping musola. Nah, ini adalah tempat wudhunya pria. Di balik dinding tempat wudhunya pria ada WC dan tempat wudhunya wanita. Nah, ini adalah lapangan bagian belakang kantor KPPN Singkawang yang biasanya setiap hari Jumat kami berolahraga di sini seperti bermain voli. Nah, bagian terakhir ini adalah ruangan UKS yang dimana biasanya setiap 1 bulan ada dokter yang datang memeriksa kesehatan. Di samping ruangan UKS itu adalah ruangan arsip dan ATK.